Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan kita bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, nikmatul Islam wal iman, nikmat di atas sunnah Rasulullah SAW, dan wasiat kepada kita semua, wasiat al-awwalin wal-akhirin, wasiat kepada semua manusia yang pertama dan yang terakhir untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita belajar, semakin menambah takwa kita kepada Allah. Kita bertakwa kepada Allah, senantiasa menjaga ibadah hanya kepada Allah, tidak berbuat syirik kepadanya. Bertakwa kepada Allah, senantiasa mengikuti dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa ittiba kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang bertakwa kepada Allah, dia akan semakin baik muamalahnya kepada orang tuanya, semakin bakti kepada orang tuanya. Orang yang bertakwa kepada Allah, dia akan semakin baik kepada tetangganya. Orang yang bertakwa kepada Allah, dia akan semakin baik tutur katanya, lisannya, ucapannya. Orang yang bertakwa kepada Allah, dia akan semakin baik muamalahnya kepada anak-anak dan istrinya. Orang yang bertakwa kepada Allah semakin dermawan dalam berinfak dan bersedekah. Orang yang bertakwa kepada Allah, mereka akan semakin cinta dan senang ketika mereka hadir di majlis ilmu. Mereka berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwani fi din azzakumullah, barang siapa yang semakin hari semakin bertambah usianya, semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah iman dan takwanya kepada Allah, pertanda kebaikan bagi mereka. Dan sebaliknya, barang siapa yang semakin hari bertambah usianya, bertambah umurnya, bertambah ilmunya, bertambah tua, semakin jauh, maka pertanda keburukan. Nas'alullah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita, amin insyaallah. Kemudian ikhwani fi nazakumullah, pada kesempatan ini kita lanjutkan pembahasan dari al-usul atau usulus sunnah, prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yang ditulis oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu taala. Masih dalam bab ru'yatul mu'minina rabbahum yaumal qiyamah. Di antara akidah Ahlussunnati wal Jamaah, mereka meyakini bahwa orang-orang yang beriman akan melihat Allah di hari kiamat. Orang-orang yang beriman akan bisa melihat Allah di hari akhirat. Di dunia mustahil, tidak bisa. Telah kami sebutkan pada pertemuan yang lalu bagaimana Musa alaihissalam minta supaya bisa melihat Allah. Allah mengatakan, lan tarani, tidak bisa wahai Musa. Di dunia tidak bisa melihat Allah. Allah menggunakan kata-kata lan. Lan adalah dalam kaidah ilmu nahwu, dalam kaidah ilmu bahasa Arab, lan maknanya untuk sesuatu yang tidak mungkin, litaba'id, sesuatu yang jauh tidak mungkin. Lan tarani, tidak mungkin bisa melihatku. Tapi di akhirat semua orang-orang beriman akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali dalil. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 26.
Allah katakan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat kebajikan bagi mereka al-husna, surga. Wa ziyadah, dan tambahan. Tambahannya apa? An-nazar ila wajhillah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Al-Qiyamah ayat 23, 24, wujuhun yawma idzin nadhirah. Wajah orang-orang beriman pada hari itu berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nadhirah. Mereka melihat kepada Rabb mereka, Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surah Qaf ayat 35, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Lahum, bagi mereka orang-orang yang beriman, ma yasha'un fiha, apa saja yang mereka inginkan. Bagi mereka orang-orang yang beriman, di surga disiapkan oleh Allah apa saja yang mereka inginkan, apa saja. Allah berfirman dalam ayat yang lain, walakum fiha ma tashtahihil anfus, bagi kalian di surga semua apa yang diinginkan oleh jiwa kalian, apa yang diinginkan oleh hati kalian, semuanya ada. Lahum ma yasha'una fiha, bagi mereka semua apa yang mereka inginkan, apa saja, tidak ada yang haram. Di surga tidak ada yang haram, semuanya halal. Waladaina mazid, dan ada tambahan dari kami. Tambahan adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam banyak hadis Rasulullah SAW, kami akan bacakan hadis yang panjang dari sahabat Abu Bakar, dan disebutkan oleh para ulama bahwa semua para sahabat, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka meyakini bahwa orang-orang beriman bisa melihat Allah di hari kiamat, bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah sahabat Abu Bakar. Ini adalah akidah yang dibawa oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Abu Hurairah, Abu Sa'id. Dalam riwayat-riwayat ini, riwayat Abu Bakar As-Siddiq, Abu Hurairah, Abu Sa'id, Jarir bin Abdullah, Suhaib, Ibnu Mas'ud, Ali bin Abi Talib, Abi Musa Al-Asy'ari, Anas bin Malik, Buraidah bin Husayb, kemudian Jabir bin Abdullah, Abu Umamah Al-Bahili, Zaid bin Thabit, Ammar bin Yasir, Aisyah, Abdullah bin Umar, Ammar bin Ghaibah, Salman Al-Farisi, Hudzaifah ibn al-Yaman, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, Ubadah bin Samit, Ubay bin Ka'ab, Ka'ab bin Ujrah, Abu Darda, Fudalah bin Ubay, dan ratusan para sahabat yang lain. Semua mereka berkeyakinan bahwa orang-orang beriman akan bisa melihat Allah di hari akhirat. Di antaranya riwayat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, dia mengatakan asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin fa shallal ghadata fajalasa hatta idza kana ad-duha dhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Nabi salat subuh. Habis salat subuh Nabi duduk sampai terbit matahari, kemudian Nabi salat duha. Ya, dan pahalanya sangat besar jamaah Allah. Orang yang salat subuh berjamaah, kemudian terbit matahari, dia salat berapa? 2 rakaat. Dari salat subuh sampai terbit matahari, dia zikir, dia istighfar, baca Quran, apa saja ibadah. Tapi jangan tidur. Ya, dia zikir, istighfar, baca Quran yang lainnya. Terbit matahari, dia salat 2 rakaat. Disebutkan oleh Nabi alaihi wasallam pahalanya dalam riwayat Imam Tirmidzi, kana ka ajri hajj atau umrah, pahalanya seperti orang berhaji atau berumrah. Pahalanya seperti orang berhaji atau umrah. Tamat hajjatuhu, sempurna hajinya, sempurna umrahnya. Jadi antum yang belum ada rezeki untuk bisa berhaji, berumrah, atau yang sudah tua, sudah tidak mungkin, sudah ya, atau yang dhaif, yang lemah, semuanya, yang pertama tentunya berniat, ya, berniat untuk berhaji, berniat untuk berumrah. Kemudian diamalkan ini ibadah salat 2 rakaat, salat duha, habis salat subuh, kemudian dia menunggu di masjid sampai salat 2 rakaat. Pahalanya sama seperti haji dan umrah.
Tapi jangan sebagai alasan sudah punya fulus sebagainya, enggak pernah haji, enggak mau umrah. Kenapa? Tiap pagi haji kok di samping rumah ada masjid, pahalanya banyak sudah haji. Enggak boleh. Sama seperti orang yang yang memberikan berbuka kepada orang yang berpuasa. Kenapa enggak puasa? Iya, tapi saya tiap hari memberikan untuk buka puasa bagi orang yang puasa, kan pahalanya sama. Saya dapat pahala dari dia, tapi dia enggak puasa. Ya, enggak diterima amalnya. Kemudian Nabi SAW ketika habis salat subuh duduk sampai terbit matahari dan dia salat 2 rakaat. Duduk lagi ya sampai salat zuhur. Duduk lagi sampai salat asar. Duduk lagi sampai salat isya. Sampai salat isya baru pulang. Di masjid i'tikaf. Sehingga wal asr wal maghrib kulla dhalika la yatakallam hatta shalla al isya al akhirah. Semua pada waktu antara subuh sampai zuhur, zuhur sampai asar, asar sampai maghrib, maghrib sampai isya tidak berbicara Nabi SAW. Diam. Hanya berzikir istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala an-nasu li Abi Bakar radhiyallahu an. Maka orang-orang bertanya, datang kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, ala tas'al Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bisakah engkau bertanya kepada Nabi, kenapa kok Nabi baru kali ini seperti ini? Tidak ngomong daripada subuh sampai isya di masjid terus, enggak pulang dan enggak berbicara sepatah kata pun. Masya'anuhu sana'al yawm syai'an lam yasna'hu qattun." Nabi alaihi wasallam berbuat pada hari ini sesuatu yang tidak pernah dikerjakan sebelumnya. Qala fas'alahu. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an pun datang kepada Nabi alaihi wasallam dan bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa seperti ini? Ada apa ya Rasulullah?" Maka Nabi alaihi wasallam mengatakan, "Na'am, urida alayya ma huwa kain min amri dunya wal akhirah, fajumi'a al-awwaluna wal akhirun fi sa'idin wahid." Nabi alaihi wasallam mengatakan, sungguh ditampakkan kepadaku hari ini, kenapa aku tidak berbicara? Hari ini ditampakkan kepadaku segala apa yang terjadi di dunia dan di akhirat. Ditampakkan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu yang terjadi di dunia dan di akhirat. Dari awal sampai akhir urusan dunia, berbagai malapetaka, berbagai musibah, berbagai perpecahan manusia, berbagai keadaan manusia dan makhluk ditampakkan oleh Allah kepadaku. Perkara yang gaib. Tidak ada yang ditampakkan, diberikan yang gaib kecuali para nabi dan orang-orang para rasul, nabi dan rasul. Ya. Kemudian Nabi alaihi wasallam mengatakan, ditampakkan kepadaku segala sesuatu urusan dunia dan akhirat. Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti semua manusia dari awal sampai akhir. Faqata'an nas bidzalik hatta intalaqu ila Adam. Sehingga manusia pun kelelahan. Di padang mahsyar dikumpulkan oleh Allah menjadi satu, laki-laki dan perempuan semua jadi satu. Umat pertama sampai akhir dikumpulkan jadi satu oleh Allah, sehingga mereka berdiri selama 1000 tahun. Satu hari aja, tapi satu hari Allah berfirman, "Wa yaumun 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun." Satu hari di sisi Tuhanmu sama seperti 1000 tahun hitungan kalian. Maka jamaah rahimahullah, hidup kita di dunia hanya sebentar. Sebentar hidup kita di dunia ini. Sebentar saja hidup kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha." Ka'annahum yauma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha. Ketika mereka melihat neraka di hadapan mereka, mereka merasa hidup di dunia ini hanya asyiyah. Asyiyah itu dari ba'da asar sampai maghrib. Au duhaha, atau dari ba'da subuh sampai duha, pagi hari. Sebentar hidup di dunia ini. Berdiri nanti di akhirat padang mahsyar 1000 tahun. Jamaah rahimakumullah. Itulah sebabnya dikatakan, inna lillahi ibadan futana. Dalam sebuah syair dikatakan, inna lillahi ibadan futana. Allah memiliki hamba-hamba yang cerdas. Mana dia?
talaqud dunya wa khaful fitanah. Mereka tidak lalai dari dunia ini. Karena kenapa? Takut dengan ujian hari yang sangat besar, akhirat. Nadharu fiha, mereka melihat dunia ini ternyata adalah nadharu fiha falamma alimu, mereka melihat, mereka merenungkan ternyata dunia ini hanyalah bagaikan lautan. Falamma alimu annaha laisa lihayyin watana, mereka melihat, merenungkan ternyata dunia bukan tempat selamanya. Hamba-hamba yang cerdas ini melihat ternyata dunia ini enggak ada yang kekal, enggak ada yang abadi. Yang kita kumpulkan dari baru kita bisa mencari uang sampai kita tua, enggak ada yang abadi, enggak ada yang kekal. Mereka melihat nadharu fiha falamma alimu annaha laysa lihayyin watana, dunia ini bukan tempat orang yang hidup, tapi tempat orang mati semuanya. Dunia ini, bumi ini bukan tempat orang yang hidup, tapi semua tempat orang yang mati. Maka hamba ini ketika melihat hal tersebut, mereka ja'aluha lujatan, mereka menganggap dunia ini bagaikan lautan. Wattakhadhu salihal a'mali fiha sufuna, dan mereka menjadikan amal saleh sebagai bahtera untuk mengarungi dunia ini, mengarungi lautan ini. Siapa yang dunia tidak abadi, bagaikan jembatan. Siapa orang yang mau bangun rumah di jembatan? Tidak ada. Maka orang yang hanya mengumpulkan dunia, mencari dunia, lupa dengan kehidupan yang abadi, maka seperti orang yang membangun rumah di atas jembatan, orang gila. Ya, jamahumullah. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam melanjutkan, kita juga hadis ini, semua manusia dikumpulkan oleh Allah di pada mahsyar 1000 tahun lamanya, sehingga mereka datang hatta talaqu ila Adam, mereka datang kepada Nabi Adam alaihissalam. Wal araq yakadu yuljimuhum, keringat mereka hampir menenggelamkan mereka. Matahari didekatkan oleh Allah sejarak 1 mil, didekatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka berkata kepada Nabi Adam alaihissalam, ya Adam, anta abul bashar, wahai Adam, kata kita nanti manusia, engkau adalah bapak manusia, engkau adalah bapak kami semua. Istafaka Allah azza wa jalla, engkau dipilih oleh Allah menjadi manusia yang pertama, menjadi nabi. Isfa' lana ila rabbik, mintakan syafaat kepada Allah supaya Allah segera mengadili kami, segera mengadili kita. Jadi di padang mahsyar itu, Pak, semua yang baik, yang buruk, ya semua kumpul, enggak ada perbedaan. Semua kumpul. Kecuali beberapa orang diberikan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu. Di antaranya adalah orang-orang yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid, orang-orang yang meninggalkan maksiat karena Allah, orang-orang yang berzikir istighfar sampai menangis dalam keadaan menyendiri, orang-orang yang bersedekah sampai tangan kanannya mengeluarkan tangan kiri enggak tahu, orang-orang yang saling mencintai karena Allah, kemudian para pemimpin yang adil di antaranya. Maka Nabi Adam alaihissalam mengatakan, laqad laqitu mithla alladhi laqitum, sungguh aku sama seperti kalian, sama seperti kalian, kata Nabi Adam. Intaliqu ila abikum ba'da abikum ila Nuh, datang kepada Nabi Nuh. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Faqala fayantaliquna ila Nuh, manusia kita akan datang kepada Nabi Nuh alaihissalam. Fayaqulun, mereka berkata, kita berkata, isfa' lana ila rabbik fa anta astafaka Allah wastajaba laka fi du'aik. Wahai Nuh, kata kita nanti manusia, sungguh Allah telah memilih engkau sebagai rasul dan Allah telah mengabulkan doamu. Apa doa Nabi Nuh? Ya Allah, sungguh kaum ini mendustakanku ya Allah. Ya Allah, segerakan azab mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala bukakan langit, turun air. Ya. Kemudian dibuka bumi, keluar air, banjir bandang. Allah Subhanahu wa taala kabulkan doamu wahai Nuh, kata kita manusia. Maka Nuh alaihissalam mengatakan, sungguh intaliqu ila laisa dzakum indi, itu bukan bagianku, pergilah kalian kepada Ibrahim, fa inna Allah ittakhadahu khalilan, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Ibrahim sebagai kasihnya. Kita pun datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim mengatakan,
Aku tidak bisa. Datanglah kepada Musa alaihissalam. Musa, Allah telah berbicara kepada Musa di antara kemuliaannya. Apa kata Musa alaihissalam? Laisa dzakum indi. Aku tidak bisa. Intaliqu ila Isa bin Maryam. Datanglah kepada Isa bin Maryam. Fa innahu kana yubri'ul akmah wal abras. Sungguh dia bisa menyembuhkan orang buta, orang yang sopak, penyakit kusta. Wa yuhyil mauta, dia bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Maka Nabi Isa mengatakan, laisa dzakum indi, aku tidak bisa. Datanglah kepada Muhammad. Intaliqu ila Muhammad falyashfa' lakum ila rabbikum azza wa jal. Dia akan memintakan syafaat untuk kalian kepada Allah. Fayantaliqu fayati Jibril rabbahu tabaraka wa ta'ala fayaqul Allah azza wa jal i'dhan lahu wa basyirhu bil jannah. Kemudian datanglah manusia kepada Nabi SAW. Kemudian datangi Jibril, minta izin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jibril mintakan izin, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, izinkan dia, berikan kabar gembira dengan surga. Maka Nabi SAW fayakhiru sajidan, tersungkur sujud kepada Allah. Fayaqul Allah azza wa jal irfa' ra'sak wa qul yusma' washfa'tu syafa'. Angkatlah kepalamu, mintalah syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Fayarfa' ra'sahu fa idza nadhara ila wajhi rabbih azza wa jalla kharra sajidan. Maka Nabi SAW mengangkat kepalanya dan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dalilnya melihat Allah. Nabi SAW melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi SAW sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi Allah mengatakan, wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah syafaat, engkau diberikan syafaat. Maka Nabi SAW memintakan syafaat untuk semua manusia. Kemudian Nabi SAW mintakan syafaat kepada untuk semua manusia. Kemudian dipanggillah semua para nabi, para rasul, diberikan syafaat. Dipanggillah semua para syuhada, orang-orang yang mati syahid, bangkit semuanya. Kalian minta syafaat untuk siapa? Minta syafaat, minta kebaikan. Kemudian bangkitkan orang-orang saleh. Di antara orang-orang saleh adalah yang menghafalkan Quran. Ya, minta syafaat untuk siapa? Tentunya mereka akan mintakan syafaat untuk yang pertama, ayah ibu mereka. Maka orang-orang yang bahagia, yang memiliki anak saleh, yang bisa memberikan syafaat, bisa memberikan syafaat. Harta yang paling mahal, kekayaan yang paling berharga. Panggil orang-orang saleh. Allah mengatakan, wahai Muhammad, panggil orang-orang saleh. Kemudian dipanggillah orang-orang saleh. Mintalah syafaat. Mintakan syafaat untuk siapa? Orang-orang saleh mengatakan, aku berikan syafaat kepada ini. Ya Allah, tolong masukkan surga ini. Ya Allah, tolong masukkan surga ayah ibuku ya Allah. Ya Allah, tolong masukkan surga sahabatku ya Allah. Sahabat bisa memberikan syafaat. Oleh karena itu, jangan berteman kecuali dengan orang-orang saleh. Allah berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din aduwwun illa al-muttaqin. Sesungguhnya di hari kiamat, orang-orang yang bersahabat, saudara, sahabat akan bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Dicari sahabatnya di dunia, sering sama dia, membantu dia dalam kesusahan, membantu dia dalam kesedihan, membantu dia dalam kebaikan, mengajak dia untuk kebaikan. Dicari mana sahabatnya di surga, enggak ada. Mungkin dia ada di neraka, dilihat di neraka ternyata ada. Ya Allah, berikanlah syafaat untuk sahabatku ini. Ya Allah, berikanlah syafaat untuk sahabatku ini. Engkau keluarkan dari neraka ya Allah. Sungguh aku dulu dengan sebab dia aku mengenal kebaikan. Dia yang mengajakku kepada ibadah kepadamu ya Allah. Orang-orang soleh bisa memberikan syafaat. Bisa memberikan syafaat pada hari itu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, syuhada, para orang-orang mati syahid memberikan syafaat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ana arhamur rahimin, aku maha pengasih, maha penyayang. Udkhulu jannati man kana la yusyriku bi syai'a. Adkhilu jannati man kana la yusyriku bi syai'a. Allah berkata kepada Jibril, cari
di antara hambaku yang tidak berbuat syirik kepadaku, masukkan dia ke dalam surga. Ya, setelah dia diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan dosanya. Ya, ada dosanya maka diambil, dihisab sesuai dengan dosanya. Dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala thumma yaqul Allah azza wa jalla anziru fi ahli an-nar hal talquna min amalin khairin qad. Kemudian didatangi neraka. Ya. Kemudian ditanya penduduk neraka, adakah di antara kalian yang pernah beramal soleh sedikit, walaupun hanya sedikit? Kemudian semua penghuni neraka didatangi. Penghuni neraka, kata Nabi SAW, didatangi penghuni neraka, ditanya, ada enggak di antara kalian yang pernah beramal soleh? Maka mereka mengatakan, ada seorang di antara mereka mengatakan, la, tidak ada. Aku tidak pernah beramal soleh. Ghaira anni kuntu usamihun nasa fil bai'. Hanya saja pernah sekali aku memberikan kemudahan kepada seorang dalam jual beli. Ya mungkin dia tidak cukup uangnya, ya sudah enggak apa-apa. Mungkin dia orang miskin, harganya 5.000 dikasih 4.500. Dia beli tomat, beli beras, beli daging. Dia mengatakan usamihun nasa fil bai'. Aku berikan kemudahan kepada seorang dalam jual beli. Fa yaqulullah azza wa jal, maka Allah mengatakan ismahu li 'abdi bisamahati ila 'abidi. Berikan kemudahan kepada hambaku ini karena dia memberikan kemudahan kepada hambaku di dunia dulunya. Thumma yakhrujuna minan nari rajulan fayaqul. Kemudian keluar lagi, tanya lagi. Ya, ditanya lagi. Fayaqul, ada seorang ditanya lagi, ada enggak di antara kalian yang beramal soleh? Di antara mereka mengatakan, tidak ada ya Allah. Hanya saja aku dulu di dunia anni amartu waladi. Aku pernah memerintahkan kepada putraku, idza mittu fa ahriquni, kalau aku mati nanti bakarlah tubuhku. Ada seorang laki-laki berkata, ya Allah, dulu aku di dunia ketika aku masih hidup, aku suruh anakku kalau aku mati nanti bakar jasadku, bakar tubuhku. Fa ahriquni fin nar. Thumma thanuni hatta idza kuntu mithla al-kuhl fadhhabu bi ila al-bahr. Aku suruh anakku bakar, tubuhku bakar. Setelah aku lebur, ditumbuk. Kemudian kalau sudah halus dibuang ke lautan, bercerai-berai. Fadhhabu bi ila al-bahr. Fadharuni fi ar-rih. Buanglah aku di udara. Ya, atau di laut. Fa wallahi la yaqdiru alayya rabbil alamin abada. Demi Allah, aku khawatir, aku takut kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, sungguh karena engkau takut kepadaku, kata Allah, pada hari ini aku berikan keamanan kepadamu. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya dari sahabat, juga dari sahabat Hudzaifah dan Abu Bakar secara marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang terakhir, kenapa orang ini kok dia membunuh dirinya, apa? Dia membakar, disuruh anaknya membakar tubuhnya, kemudian dibuang, kok dia masuk surga? Artinya apa? Di sini bukan masalah membakarnya, ini karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita boleh enggak berwasiat, nak nanti bakar tubuh abimu ya kalau mati? Enggak boleh, sudah tahu hukumnya. Jadi dia enggak tahu, Pak, dia enggak tahu, saking takutnya kepada Allah. Dia menyangka jikalau dia dibakar kemudian dibuang jasadnya, dibuang abunya, tidak akan bisa kembali tubuhnya. Karena takutnya kepada Allah. Dengan sebab takutnya kepada Allah ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan surga kepadanya. Subhanallah. Nah, di antara faedah hadis ini kita ambil bahwa orang-orang yang beriman akan bisa melihat Allah sebagaimana tadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang saya akan sebutkan beberapa ucapan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau sahabat sudah kami sebutkan tadi ya, di antaranya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian beberapa sahabat yang lainnya. Dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, min tamamin ni'mah dukhul jannah. Di antara nikmat yang paling sempurna adalah masuk surga. Wan nazar ila wajhillahi tabaraka wa ta'ala, dan melihat wajah Allah. Kenapa kita bawakan masalah melihat wajah Allah ini, melihat Allah? Karena banyak orang-orang mengingkari, di antara orang Jahmiyah yang menggunakan akal.
Kemudian sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Ali bin Abi Thalib, Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an. Kemudian Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an. Ibnu Umar dan yang lainnya. Kemudian di antara tabi'in Sa'id bin Musayyib, Al-Hasan Al-Basri, Abdurrahman bin Abi Layla, Abdurrahman bin Sabit, wa Ikrimah, Mujahid, Qatadah, Wasuddi, Ka'ab dan yang lainnya. Nah, kemudian sekarang kita bawakan beberapa ucapan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, di antaranya Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala. Imam Malik, apa kata Imam Malik tentang masalah melihat Allah? Imam Malik berkata, "An-nasu yanzuruna ila rabbihim azza wa jalla yaumal qiyamah bi a'yunihim." Manusia akan bisa melihat Allah di hari kiamat dengan mata kepala mereka. Wa su'ila rahimahullah, dan ditanya Imam Malik rahimahullahu taala, apa maksud ayat dalam surah Al-Qiyamah ayat 23, wujuhun yawma idzin nadhirah, wajah orang-orang beriman pada hari itu berseri-seri, ila rabbiha nadhirah, mereka bisa melihat Rabb mereka. Atanzuru ila Allah azza wa jal, wahai Imam Malik, apakah engkau bisa melihat wajah Allah? Apakah orang beriman bisa melihat wajah Allah? Qala na'am, dia mengatakan iya. Maka qala Ashhab, berkata Ashhab kepada Imam Malik rahimahullahu taala, faqultu inna aqwaman yaquluna tanzuru ma indah. Sesungguhnya manusia atau orang-orang berpendapat yang dimaksudkan melihat Allah di hari akhirat itu bukan melihat Allah, tapi melihat nikmat Allah. Maka beliau mengatakan bal tanzuru ilaihi nadhran, tapi beliau mengatakan tidak, yang dimaksudkan melihat itu adalah melihat Allah langsung. Waqad qala Musa alaihissalam, Musa alaihissalam berkata, Rabbi arini anzur ilaik, qala lan tarani. Nah, kemudian jamaah rahimahumullah, yang berikutnya adalah ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala tentang melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Muhammad bin Idris, berkata Al-Imam Syafi'i, nama asli Imam Syafi'i siapa? Muhammad nama aslinya. Muhammad, ayahnya Idris. Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Nah, bertemu nasabnya dengan Nabi alaihi salatu wassalam pada kakeknya Abdu Manaf. Ya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkata, wa qad ja'athu raq'ah min as-sa'id fiha, ada seorang bertanya kepadanya tentang firman Allah Subhanahu wa taala, kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sesungguhnya orang-orang yang kafir di hari kiamat dia akan terhalang. Faqala Asy-Syafi'i, berkata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, lamma anna hajaba haula fi sakhat kana fi hadha dalil ala anna awliya'ahu yarawnahu fi ridha. Beliau mengatakan, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, ketika Allah menutup dirinya dari orang-orang kafir, orang-orang yang berdosa, itu sebagai tanda bahwa Allah memperlihatkan dirinya kepada orang-orang yang beriman. Nah, jamaah rahimahullah, ini ucapan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kemudian di antaranya Al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, tentunya dari kitab Ushulus Sunnah, kemudian juga beberapa ucapan beliau rahimahullahu ta'ala, sami'tu Ahmad rahimahullahu ta'ala wa dzakara lahu an rajulin syai'in fi ru'yah faghadib wa qala. Imam Ahmad diceritakan tentang seorang yang dia berpendapat bahwa Allah tidak bisa dilihat di akhirat, maka dia marah. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, man qala innallaha la yura fahuwa kafir. Barang siapa yang berpendapat bahwa Allah tidak bisa dilihat di hari kiamat,
menurutku kata Imam Ahmad orang itu kafir. Nah, wallahu taala a'lam bis-shawab. Demikian jamaah rahimakumullah beberapa aqwal, beberapa hadis, dalil dan ucapan-ucapan para ulama tentang yaitu orang-orang yang beriman mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Sehingga di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar ila wajhika ghaira mudirrah. Ya, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku minta kepadamu ladzatan nazar, nikmatnya memandang, melihat ila wajhika, kepada wajahmu yang mulia ya Allah di hari akhirat. Ini doa orang-orang beriman, doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Adapun di dunia seperti yang telah kami sebutkan pada kesempatan yang lalu, tidak ada yang bisa melihat Allah di dunia. Ya, ada ilmu bisa menembus alam gaib, bisa melihat Allah, tidak ada. Ada ilmu bisa menembus, tidak ada. Ada zikir, ya, ada zikir, ada amalan yang bisa melihat surga dan neraka, enggak bisa. Enggak bisa, ditutup oleh Allah surga kecuali di akhirat. Wallahu a'lam bissawab. Demikian apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini tentang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu adalah meyakini bahwa Allah bisa dilihat di akhirat. Wallahu taala a'lam bissawab. Nah, ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seandainya ada orang, jangan kita, semoga neraka tidak kepada kita. Seandainya ada orang, dia masuk neraka, apakah bisa ditolong oleh temannya? Temannya itu apakah yang ada hubungan keluarga atau tidak? Walaupun tidak ada hubungan keluarga, walaupun tidak ada hubungan keluarga, sehingga itulah dia disyariatkan berteman dengan orang-orang saleh. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bertemanlah kalian bersama orang-orang yang jujur. Jujur dalam imannya. Karena teman itu bisa menolong kita. Dan teman itu bisa menyeret kita ke neraka. Orang Arab mengatakan as-sahibu sahib. Teman itu bisa menyeret ke neraka juga, sebagaimana dia bisa membimbing kita ke surga, memberikan syafaat ke surga, juga bisa menyeret ke neraka, membawa ke neraka. Ya, sehingga dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala, la tusahib illa mu'minan. Janganlah kalian berteman kecuali dengan orang-orang beriman. Taqiyan, orang-orang yang bertakwa. Afifan, orang-orang yang terhormat, menjaga iffahnya, menjaga kehormatannya. Zakiyan, orang-orang yang suci. Munjizan lil mawa'id, yang menepati janji. Teman itu bisa memberikan syafaat ke surga, walaupun tidak ada hubungan kekerabatan, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat yang tadi. Kemudian sebaliknya pula teman itu bisa membawa ke neraka. Oleh karena itu ada kisah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Anna rajulan qatala 99 nafsan. Ada seorang laki-laki Bani Israel membunuh 99 manusia. Satu manusia dibunuh, luar biasa, dosanya sangat besar. Ini 99 saking
Saking biadabnya orang ini. Ya, saking apa? Jahatnya orang ini. Sehingga dosa membunuh ini tidak akan pernah tenang orang yang pernah melakukannya kecuali dia bertobat. Akhirnya dia pun bertobat, mau bertobat. Fasala an a'lam ahli al-ard. Dia bertanya, siapa kira-kira orang yang paling berilmu? Aku mau taubat, ini gimana caranya? Fadulla ala rahib. Akhirnya dia, oh gini, kamu datang aja di situ. Ada rahib. Rahib itu pendeta. Pendeta itu adalah orang yang banyak ibadah tapi ilmunya kurang. Akhirnya dia datang ke pendeta ini. Apa katanya? Wahai Pak Pendeta, rahib, pendeta Nasrani, yang dia apa? Tentunya di atas agama yang hak ini, atas agama yang benar di zaman Nabi Isa alaihissalam. Dia mengatakan, sungguh aku membunuh 99 nafsan, fahal li min taubah. Aku membunuh 99 manusia. Aku mau taubat. Kira-kira diterima enggak taubat oleh Allah? Pendeta ini merasa dosanya sangat besar. Ya, kayaknya enggak bisa. Dosa ini terlalu besar. Kalau 2-3 dibunuh mungkin bisa. Ini 99. Ya enggak bisa lah. Maka akhirnya marah laki-laki ini. Dihunusnya senjatanya, pedangnya, ditebas leher pendeta ini, mati. Genaplah berapa? 100. Fakammala bi qatla mi'ati nafsin. Kata Nabi SAW, genaplah 100. Faedahnya adalah ketika kita berfatwa dengan sesuatu yang kita tidak faham, maka itu bisa menghancurkan diri kita pula. Bahayanya kebodohan. Kemudian orang ini enggak puas lagi. Fasala an a'lam ahli al-ard. Siapa kira yang bisa menunjukin? Ditunjukin di sana ada orang berilmu. Dia datang. Dia mengatakan bahwa dia telah membunuh 100 orang. Apakah bisa dia bertaubat? Allah terima enggak taubatnya? Orang ini mengatakan, ya, man yahulu bainaka wa baina taubah. Sesungguhnya taubat masih terbuka bagimu. Tidak ada yang bisa menghalangimu taubat. Walakin akan tetapi intaliq ila ardi kadza wa kadza. Nasihatku kepadamu, tinggalkanlah kampungmu, tinggalkanlah sahabat-sahabatmu, tinggalkanlah teman-temanmu. Intaliq min ardik, tinggalkanlah kampungmu, hijrah ila ardi kadza wa kadza, pergi ke sana, daerah ini. Fa inna biha unasan ya'buduna Allah Ta'ala fa'budillaha ma'ahum. Di kampung ini, di daerah ini banyak orang-orang yang taat kepada Allah. Engkau berada di sana, tinggal di sana bersama mereka. Kemudian dia berangkat. Falamma nasafat tariq, di tengah jalan, atahul maut, datang kematian. Dua malaikat datang, malaikat rahmat dan malaikat azab. Siapa yang mencabut? Fakhtasamat fihi malaikatu rahmat wa malaikatul azab. Berselisih siapa yang mencabut nyawanya. Berkata malaikat azab, lam ya'mal khairan qat. Orang ini enggak pernah berbuat baik sama sekali. Dia seumur hidupnya berbuat jahat. Aku yang cabut nyawanya, kata malaikat azab. Ah, enggak. Ana yang cabut, kata malaikat rahmat. Innahu, dia ini mau berangkat kebaikan. Berselisih. Fa'atahu malakun fi suratin adami. Datanglah malaikat dalam bentuk manusia menjadi faja'alu bainahum hakaman, jadi hakimnya. Maka malaikat ini mengatakan, qisu ma bainal ardain. Coba begini saja, saya adili di antara kalian, siapa yang mencabutnya, kalian ukur. Qisu ma bainal ardain. Kalian ukur di antara dua kampung ini mana yang lebih dekat. Maka dialah yang mencabut nyawanya. Faqasuhu, diukurlah oleh malaikat ini. Fawajaduhu adna ilal ardi allati arada. Manusia ini, laki-laki ini ternyata jalannya sudah mendekati sahabat-sahabat, teman-teman kampung yang lebih baik, sehingga dicabut nyawanya oleh malaikat. Siapa? Malaikat rahmat. Subhanallah. Hadis ini sahih dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri dalam riwayat Bukhari, Muslim. Faedah yang bisa kita ambil, sahabat besar pengaruhnya, teman besar pengaruhnya. Betapa banyak orang-orang dulunya, orang-orang saleh dengan sebab sahabatnya. Dan sahabat itu yang paling dekat itu istri, anak. Ya, maka jadikan sahabat rumah antum jadi orang yang baik, yang bisa membawa ke surga. Jangan menang putihnya aja, menang cantiknya aja, menang apanya lagi? Ya, semuanya menang. Tapi agamanya, subuh dibiarin tidur nggak dibangunin, sama-sama nggak sholat. Ya, kata Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, terakhir yang disampaikan, enggak apa-apa lebih sedikit. Abu Dzar Al-Ghifari, istrinya hitam, Pak. Siapa yang senang orang hitam? Ya kecuali orang hitam pula yang senang.
Ya Abu Dzar enggak sesuai, kayaknya para sahabat melihat enggak sebanding itu dengan Abi Dzar. Akhirnya dia mengatakan, "Hal la tazawwajta al-hasna al-bayda?" Kenapa enggak nikahi wanita yang putih, yang cantik? Kemudian istrinya ini setiap lahir, anaknya mati, lahir anaknya mati, lahirnya mati. Artinya kandungannya itu, rahimnya itu lemah. Akhirnya Abu Dzar mengatakan apa? Kepada sahabat yang negur dia ini apa katanya? "Lian atazawwaja imra'atan tarfa'uni ahabbu ilayya min an atazawwaja imra'atan tada'uni." Aku menikahi wanita walaupun dia jelek tapi bisa mengangkat derajatku di akhirat. Lebih senang, lebih aku cintai daripada menikahi wanita yang terhormat, yang hebat tapi merendahkanku, menjerumuskanku ke dalam neraka. Istrinya yang dorong dia, "Mas, nyuri aja Mas, korupsi aja udah riba aja sudah nggak apa-apa, kita ke dukun aja, anak kita nggak sembuh-sembuh ini." Istrinya yang mengajari perbuatan maksiat. Sahabat, teman, wallahu a'lam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kita orang-orang yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Wallahu a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.